Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Febi Bestari dari PGSD 4B akan mempresentasikan materi yang saya dapat dari kelompok 5, yaitu Demokrasi Indonesia. Nah, pertama saya akan membahas tentang pengertian demokrasi. Demokrasi sendiri itu apa sih? Demokrasi itu sendiri adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negara mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka sendiri. Maka sebab dari itu, setiap warga negara memiliki hak asasi yang sama rata dan tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, pemerintah itu hanya sebagai wakil dari rakyat. Pemerintah itu tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan. Dalam demokrasi ini, rakyat juga memiliki beberapa kekuasaan untuk pengambilan keputusan. Lalu, demokrasi di Indonesia. Sejak kapan sih ada demokrasi di Indonesia? Nah, demokrasi sendiri digunakan di Indonesia yaitu dari tahun 1945 atau pada saat Indonesia ini merdeka. Nah, pada saat itu demokrasi mulai diterapkan di Indonesia. Indonesia juga memiliki bapak demokrasi, yaitu Bapak Muhammad Hatta, yang saat itu juga menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Lalu ada juga pengertian demokrasi menurut para ahli. Dalam The Advanced Learner's Dictionary of Current English tahun 1988 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, terus ada juga beragama, berpendapat, berserikat, dan menegakkan. Jadi, demokrasi ini diterapkan di Indonesia agar masyarakatnya mampu mengaspirasikan pendapat mereka dan mampu untuk membicarakan atau mengemukakan pendapatnya sendiri. Indonesia sendiri menganut paham demokrasi Pancasila sebagai dasar pedomannya. Nah, menurut Bapak Muhammad Hatta, sebenarnya Indonesia sudah mengenal demokrasi sebelum masa kemerdekaan. Demokrasi itu ada lewat desa, yakni demokrasi yang bercirikan 3 hal, yaitu cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut sudah ada sebelum merdeka. Namun, demokrasi modern atau demokrasi yang benar-benar disahkan oleh pemerintahan Indonesia yaitu ada sejak tahun 1945. Lalu, apa sih pentingnya demokrasi di Indonesia? Sebenarnya demokrasi ini sudah diterapkan di beberapa negara pada zaman Yunani kuno. Namun saat itu yang dapat berpartisipasi atau yang dapat bersuara hanyalah kaum laki-laki dewasa. Tidak seperti sekarang ini, semua jenis kalangan dan semua masyarakat, semua gender dapat berpartisipasi asalkan mereka sudah mempunyai kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Ini terjadi karena beberapa kelemahan demokrasi di Indonesia sering sekali muncul, seperti buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, lalu krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Demokrasi yang sering sekali dijumpai di Indonesia yaitu demokrasi pemilu atau pemilihan umum. Pemilihan umum ini sering sekali memicu kontroversi ataupun permasalahan di banyak kalangan masyarakat.
ada beberapa orang yang seperti saling serang menyerang ketika mereka tidak satu pendapat. Nah, ini merupakan kelemahan demokrasi yang sangat signifikan di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 itu dikatakan sebagai tahun pemilu. Karena pemilihan umum tersebut dari DPRD hingga presiden digabung menjadi satu dan memicu berbagai konflik yang sangat banyak di masyarakat. Tidak hanya pada masyarakat yang bertatapan langsung, namun juga di media sosial sangat banyak sekali konflik yang terjadi. Hal ini menyebabkan demokrasi menjadi salah satu perpecahan. Nah, itu yang terjadi ketika demokrasi tidak berlandaskan dengan Pancasila. Walaupun sudah diterapkan di Indonesia Pancasila sebagai pedoman dari demokrasi, namun beberapa oknum ada yang masih melanggar. Indonesia juga memiliki salah satu ciri khas, yaitu menerapkan demokrasi dengan bersumber ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut berarti bahwa Tuhan masih di atas segala pemerintahan dan Tuhan masih menjadi pedoman yang tertinggi bagi kehidupan manusia. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.